Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baitit tahirin wa azwajit tahirati ummatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini, amin. Kita kembali dengan pembahasan berbagai macam mandi-mandi yang disunahkan. Wa minal awsalil masnunati wuslul idaini. Bacanya pakai wus. Kalau gas mencuci, kalau wus mandi. Di antara mandi-mandi yang disunahkan adalah wuslul idaini, mandi 2 hari raya. Artinya mandi sebelum berangkat menunaikan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Wal kusufaini, dan mandi 2 gerhana. Mandi sebelum menghadiri salat gerhana. Wal istisqa'i, dan mandi sebelum menghadiri salat istisqa. Wa awsalul haji, dan mandi-mandi berbagai macam mandi di dalam rangkaian ibadah haji. Diringkas saja oleh musannaf, awsalul hajj, mandi-mandi di dalam rangkaian ibadah haji. Coba lihat di dalam apa saja, kapan saja sunnah mandi dalam pelaksanaan ibadah haji. Jumpa awsalul haji ay wa minal awsalil masnunati awsalul haji. Di antara mandi-mandi yang disunahkan adalah mandi-mandi dalam rangkaian ibadah haji, dan dianya adalah mandi untuk ihram. Mandi untuk ihram artinya mandi sebelum ihram, kemudian mandi sebelum wukuf di Arafah, mandi sebelum wukuf di Muzdalifah, mandi melontar jamrah yang 3 pada hari tasyrik, melontar jamrah yang 3 pada hari pertama 11 Zulhijjah, setelah zuhur sebelum melontar mandi dulu. Hari ke-12 setelah zuhur mandi dulu. Wala yusannul wuslu li ramyil jamratil aqabah. Tidak disunahkan mandi untuk melontar jamrah aqabah. Kenapa enggak disunahkan? Karena dekat waktunya dia mandi wukuf di Muzdalifah. Karena ini tidak disunahkan mandi bagi setiap jamrah. Melontar jamratul ula mandi, melontar jamratul wusta mandi lagi, melontar jamrah aqabah mandi lagi. Enggak sunahnya begitu. Sekali mandi cukup untuk 3 pelontaran jamrah. Berikutnya wuslu wasilal mayyiti, mandi bagi orang yang memandikan mayat. Mandi bagi orang yang memandikan mayat. Kenapa orang yang memandikan mayat selepas memandikan mayat disunahkan mandi? Dalam hukum fikih itu untuk mengatasi ada kemungkinan najis ketika memandikan mayat. Memandikan mayat itu sama dengan nyuci motor. Kita siram dia mulai kepala sampai ke kaki, digosok, dibersihkan. Itu ada kemungkinan air najis, percikan najis. Supaya kita yakin badan kita suci, selepas mandi mayat kita mandi. Itu hukum fikih. Tapi hukum khurafat di kampung, supaya azan duha. Jadi mandi khurafat di kampung, kalau selesai memandikan mayat atau pulang dari kuburan, kita dianjurkan mandi supaya tidak terbawa hawa
perasaan orang mati. Lesu, letih misalnya. Walikuli lailatin min Ramadan, disunahkan mandi setiap malam dari bulan Ramadan. Setiap malam di bulan Ramadan, selesai isya atau selesai makan malam, mau sholat tarawih, sekalian sholat isya kita mandi dulu. Apalagi yang jenis ketika makan tuh basah badannya yang keringat. Ada jenis orang begitu, masa makan keringatan dia. Nah itu sebelum mandi, sebelum tarawihan mandi dulu. Kemudian lihijamatin, mandi bagi berbekam. Mandi bagi berbekam, apakah setelah bekam atau sebelum bekam? Hah? Mandi bagi berbekam setelah atau sebelum? Lihat di syarahnya di dalam. Jumpa? Ma'tuf ala lil i'tikaf aidan minal aghsal masna usulil hijamah ba'daha, setelah bekam. Kenapa setelah bekam? Karena kita berlumuran darah, tapi ikut aturan dokter, ikut aturan daripada tabib bekam. Mandi setelah bekam dibolehkan setelah 2 jam. Dan coba-coba mandi langsung. Nah, ini darah najis nih. Mandi deh. Lagi bekam di kepala langsung mandi, pas langsung masuk angin, bukan perihnya, langsung masuk angin. Nanti langsung berembang deh. Karena pori-pori sedang dibuka. Nah, sedang mengeluarkan udara. Kemudian masuk air situ. Maka dianjurkan tuh setelah 2 jam minimal. Jasadi, dan karena berubah bau badan. Berubah badan artinya berubah baunya. Cium kiri, cium kanan, kira-kira ada bau berubah, atau mandi dah. Dia nggak sadar yang bau badan. Orang dah cari-cari bau badan di mana. Dia punya badan nggak tahu dia. Masih biasa. Sementara orang lain, dia biasa. Ya kalau antum biasa dengan bawa badan sendiri, tapi kalau orang lain kan tidak mau dengan bawa badan orang lain. Begitu bahasanya. Potong kuku, kaki, cium dia. Tak tahu tuh busuk dicium juga. Kuku kaki sendiri. Coba kuku kaki orang lain, gak mau. Maka setiap orang bisa saja tidak terima dengan bau orang lain, walaupun dia memiliki bau yang sama. Itu kaidah fikihnya begitu. Ketika seorang berikutnya, ghuslul kafiri idza aslama, mandinya orang kafir apabila dia masuk Islam. Lil amri bihi, karena ada perintah dengannya. Walam yajib, dan tidak wajib ia mandi. Kenapa dianjurkan mandi? Li'anna katsirin, karena sesungguhnya kebanyakan mereka orang-orang kafir, aslamu, yang mereka masuk Islam, walam yu'maru bihi, dan tidak diperintahkan mereka dengannya mandi. Di li'anna itu ta'lil, kenapa lam yajib ya?
Kenapa tidak wajib? Nah, itu kesana kembalinya. Disunahkan mandi bagi orang kafir apabila dia masuk Islam, karena ada perintah dengannya, dan tidak wajib. Kenapa mereka mandi enggak wajib? Kan mereka junub ketika kafir, lalu masuk Islam. Sama kafir kan enggak ada mandi dia, walaupun mandi tapi enggak ada niat mandinya. Dijawab oleh ulama, karena kebanyakan sahabat-sahabat yang mereka masuk Islam, falam yu'maru bih, mereka tidak diperintahkan dengannya mandi. Wa hadza idza lam ya'rid lahu fil kufri ma yujibul ghusla. Ini ternyata wajib kalau sampai ada junub. Ini apabila belum terjadi. Ini apabila belum terjadi baginya si kafir di dalam kekufurannya sesuatu yang mewajibkan mandi, min janabatin, daripada junub atau seumpamanya. Wa illa, jika tidak belum terjadi, berarti sudah terjadi. Selama dia kufur sudah terjadi sesuatu yang mewajibkan mandi, karena dia sudah balik, karena sudah beristri, wajibal ghuslu, wajiblah mandi. Wa in tasala fil kufri, walaupun dia sudah mandi dalam kufur, walaupun dia sudah mandi di dalam kufur. Ketika kafir dia sudah mandi, setiap berhubungan dia mandi, setiap junub dia mandi, setiap mimpi dia mandi. Ketika Islam, pas setelah mandi, tetap wajib diulang mandinya. Kenapa? Libutlan niyati, karena batal niatnya si kafir. Karena batal niatnya si kafir. Itu berbagai macam mandi sunnah. Kita ulang kembali, yaitu mandi sebelum berangkat salat Id, jangan lupa besok mandi, kita gerhana, salat istisqa, mandi haji, mandi setelah mandikan mayat, mandi untuk itikaf, mandi mau berangkat salat tarawih, mandi setelah berbekam, mandi ketika bau badan sudah berubah, mandi orang kafir apabila masuk Islam. Nah, dari sekian jenis mandi-mandi tadi, wa akaduha wuslul jumu'ah, yang paling ditekankan adalah, yang paling dikuatkan sunnahnya adalah mandi Jumat. Itu yang paling ditekankan, nomor satu detaknya. Kenapa nomor satu? Karena yang kita bahas kemarin, apa itu? Khuruji min khilafi man aujabah, keluar dari perbedaan pendapat ulama yang mewajibkan mandi Jumat. Kemudian baru mandi karena memandikan mayat. Tingkat nomor 2 adalah mandi karena memandikan mayat, karena bisa dipastikan 80%, 75% ketika memandikan mayat kita terkena najis. Bukan hanya mandi saja, tapi kita ganti pakaian juga. Mitos atau khurafat yang saya bilang tadi, di kampung itu setiap pulang dari kuburan jangan pakai baju itu lagi, ganti baju. Nah, kemudian mandi supaya tidak capek, tidak berat badan. Biasanya begitu. Mungkin biasa dia menguburkan orang-orang yang kurang taat kali. Jadi setelah selesai mengantarkan jenazahnya badan capek. Tapi kalau ketika kita datang, orang tidak taat sekalipun, kalau kita datang ke kuburan dengan iktibar, ambil pelajaran, melihat dia masuk ke liang lahat begitu, kita pulang bukan capek. Bukan capek, tapi punya semangat lagi, punya semangat yang lebih. Kenapa? Mendapatkan pelajaran di mata kepala sendiri. Ternyata tempat terakhir itu adalah
di dalam tanah sendirian. Nah, jadi yang disunahkan mandi dalam fikih ini adalah mandi setelah memandikan jenazah dengan alasan karena orang memandikan jenazah ada kemungkinan besar kena najis. Tambihun. Qala Syekhuna, berkata Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, yusannu qada'u wuslil jumu'ah, disunahkan mengqadha mandi Jumat. Jumat yang kemarin tuh dia nggak mandi. Kenapa? Terlambat bangun. Pas bangun tinggal 10 menit. Kalau dia mandi ditulis terlambat Jumat, maka dia wudhu saja. Kalau begitu mandi sekarang. Nah, nanti mau zuhur atau mau tidur mandi. Sengaja saya mandi qadhaan Jumat kemarin gitu. Sunnah diqadha. Kasairil aghsalil masnunah, sama dengan mandi sunnah yang lainnya. Wa innama tuliba qada'uf, hanya saja dituntut mengqadhanya mandi. Hanya saja dituntut mengqadhanya mandi, li'annahu, karena sesungguhnya seseorang atau karena sesungguhnya urusan, idza ulima annahu yuqdi dawama ala adai wajatanaba tafwita. Apabila diketahui sesungguhnya seseorang selalu menunaikan, yakdi selalu menunaikan, dawama berkelanjutan atau berkekalan atas menunaikannya mandi Jumat. Apabila diketahui annahu, sesungguhnya seseorang itu menunaikan selalu, harusnya kan selalu menunaikan, ini enggak, menunaikan selalu atas menunaikannya mandi Jumat dan menjauhi tafwitahu, melewatkannya mandi Jumat, dan menjauhi melewatkannya mandi Jumat. Orang yang seperti itu sunnah mengqadha mandi Jumat. Kalau selama ini kita ketahui dia pasti mandi Jumat terus, pasti mandi Jumat, nggak ada yang nggak mandi Jumat. Dia sangat-sangat mengkhawatirkan kalau nggak sempat mandi Jumat. Asal mau Jumat itu yang kepikir oleh dia mandi. Kebetulan nggak sempat mandi, maka bagi orang itu sunnah qadha mandi Jumat. Tapi apabila hidup dia sembarangan saja, kalau ada waktu mandi, kalau enggak. Kalau dilihat orang mandi, kalau enggak dilihat orang enggak mandi. Nah, kalau seperti itu enggak sunnah qadha itu. Qadha apaan? Waktu yang biasa saja dia enggak bisa jaga, apalagi diberi lagi waktu untuk mengqadha. Jadi qadha itu hanya diperuntukkan bagi siapa? Orang yang diyakini, orang yang diketahui dia selalu menunaikan mandi Jumat dan menghindari melewatkannya mandi Jumat. Kemudian kita kembali kepada masalah salat Jumat. Nah, ini modelnya yang aneh begini, Fathul Mu'in. Kalau berbicara soal mandi, langsung dibahas mandi sampai selesai, kemudian baru kembali lagi ke Jumat. Lihat halaman berapa di belakang. Disunahkan limuridiha, bagi orang yang menginginkannya hadir Jumat, wuslun, akan mandi. Jumpa kalimat itu? Wa sunnah limuridiha ail jumu'ati wa illam talzamhu wuslun. Raffi jumpa? Jangan lihat ke depan, lihat ke belakang. Sudah jumpa? Dani? Belum? Astagfirullah. Sudah?
Khair. Kesana di ataf. Wasunnah li muridiha, disunahkan bagi orang yang menginginkannya hadir Jumat bukurun. Nah, bukurun berangkat pagi-pagi. Berangkat pagi-pagi. Bagi siapa? Li ghairi khatibin, bagi selain khatib. Nah, kalau khatib itu sunnah berangkatnya paling belakang. Tapi kalau saya khatib biasa saya berangkat pagi dari antum. Jam 11 turun. Kalau enggak jam 11 turun terlambat. Berangkatnya di pondok pagi-pagi. Tapi ketika kita datang ke satu masjid sebagai khatib, datang terlambat pas waktu orang mau azan, kita datang, itu kayaknya kurang rohaniat ketika khutbah disampaikan. Kenapa? Karena tidak zikir, tidak berselawat, tidak sholat dan sebagainya. Kalau kita datang lebih awal, rohaniatnya bagus, tapi tidak sesuai dengan sunnah. Nah, bagaimana caranya supaya hal itu terrealisasi kedua-duanya? Maka ada yang namanya kamar khatib. Nah, di Padang itu yang belum biasa kamar khatib. Nah, di Malaysia biasa. Jadi khatib itu datang ke kamarnya dia. Di Kalimantan masjid yang besar-besar biasa, dia datang langsung ke kamar khatib. Situ dia zikir. Selesai azan pertama, baru dia keluar dia. Keluar dari kamar tuh, sholat. Selesai sholat, dia naik, baru azan kedua. Begitu lumrahnya. Sekarang kita pergi satu masjid, karena tempat jauh kita pakai helm, lalu lepaskan helm ganti dengan sorban di halaman masjid tempatnya ganti, memasang-masang semuanya. Nah, itu belum lagi sempurna untuk menunaikan sholat Jumat, fasilitasnya belum lengkap. Nah, kalau masuk ke masjid langsung, kita khawatir dengan hadis Nabi, apabila khatib sudah masuk ke masjid, catatan sudah ditutup. Kasihan yang belakang, kalau masuk catatan dia. Nah, supaya catatan nggak ditutup, maka kita nggak masuk masjid, tapi masuk ke kamar yang disediakan untuk khatib yang berdampingan dengan mimbar. Nah, itu arsitektur masjid begitu. Kalau mau buat masjid sesuai dengan tuntutan sunnah. Ilal musalla, berpagi-paginya ke tempat sholat. Bukan berpagi-pagi meninggalkan pondok, tapi bukan ke tempat sholat. Dia ada urusan duniawi dulu, beli ini beli itu, lepas itu baru sholat. Langsung ke tempat sholat. Dari mana hitung paginya itu? Hitung paginya min tulu'il fajri, dari terbit fajar. Hitung pagi dari terbit fajar, bukan hitungan pagi dari malam atau hitungan pagi dari sesi zikiran, tapi dari terbit fajar. Lima fil khabaris sahih, karena sesuatu yang ada dalam hadis sahih. Inna lil ja'i ba'da tisalihi ghuslal janabah, sesungguhnya bagi orang yang datang setelah mandinya seseorang, ghuslal janabah, mandi junub, disarah ka ghusliha, seperti mandi junub. Itu pendapat pertama. Wakila, pendapat kedua adalah hakikat itu.
Memang mandi Jumatnya seperti, bukan seperti mandi junub, mandi Jumatnya. Mandi Jumat plus mandi junub bi ayyakuna jamaah, dengan bahwa ada ya seseorang itu jima. Nah, dengan bahwa ada ya seseorang itu jima. Li'annahu yusannu lailatal jumu'ah au yaumaha. Itu di garis bawahi di situ. Karena sesungguhnya jima disunahkan pada malam Jumat atau harinya Jumat. Ini yang saya katakan hari itu fatwa sembarangan. Dia berfatwa sembarangan. Apa fatwa dia? Malam-malam, tiap malam di rumah. Sudah malam Jumat, giliran malam markas di rumah juga. Wallahi, siapa saja yang berhubungan malam Jumat ketika orang-orang sibuk memikirkan umat, maka lahir anak-anak yang tidak berkah. Nah, itu mau ditonjok mulutnya. Nah, orang sibuk memikirkan umat, masai doa di mana-mana dengan umat. Dia di rumah berhubungan dengan istri, anaknya lahir tidak ada keberkahan dalamnya. Fatwa di mana pula si jenggot itu dia ngomong sembarangan. Apakah karena kamu itu sudah lama dakwah lalu bisa berfatwa sembarangan? Gak bisa. Kamu tidak punya wewenang untuk berfatwa macam-macam. Mau targibkah tujuannya, mau apa tujuannya? Yang jelas tidak ada punya hak berfatwa dalam agama. Banyaknya pengorbanan kamu, besarnya perjuangan kamu untuk agama itu dihargai oleh Allah dengan pahala, tapi tidak dihargai dengan punya leluasa berfatwa. Karena itu bukan wilayah fatwa kamu. Begitu? Nah, seperti yang dikatakan tadi, nggak terima tapi kok ikut juga. Begitu. Nah, menjaga ikhtilaf itu lebih baik daripada berselisih. Tapi harus bicara. Kenapa harus bicara? Lihat di kitab sini. Bukan pendapat orang awam. Itu bahasa yang digunakan oleh Imam Zainuddin Ahmad Zainuddin Al-Malibari. Itu adalah bahasa yusannu. Dan ada bahasa hadisnya, orang yang datang setelah mandi seperti mandi junub, menurut satu pendapat benar-benar dia mandi junub karena dia dijima sebelum berangkat Jumat. Kenapa jima sebelum berangkat Jumat? Karena jima itu sunnah malam Jumat atau hari Jumat. Apa sensanya Rifki? Dari garis bawahi belum? Penekanan saya di sini bukan antum untuk jima malam Jumat, tapi penekanan saya di sini fatwa pendapat yang dikatakan orang yang jima malam Jumat itu anaknya tidak berkah, lahir anak-anak yang enggak taat, macam-macam. Nah, tujuannya adalah supaya orang ramai itikaf. Nah, semuanya malam makan ramai. Itulah fatwa siapa? Menggeramkan memang. Tidak apa-apa lah. Wa innahum la ya'lamun. Maka kagak tahu, tapi dikasih tahu nggak mau tahu, itu masalahnya. Dikasih tahu nggak mau tahu. Kayak ada tahu semuanya. Kayak agama ini punya mbahnya. Nah, bisa ditambah, bisa dikurangi, bisa dikomentari, bisa dia fatwakan, punya ide-ide dalam agama. Nah, itu yang dikhawatirkan kemarin itu su'ul khotimah. Nah, menambah-nambah dalam agama, membuat-buat fatwa baru. Walaupun tujuannya untuk kemaslahatan agama. Dia tujuannya untuk kemaslahatan agama, caranya juga dengan yang benar. Nah, ini tujuannya saya mencuci pakaian kok mensucikan. Tapi kamu suci pakai apa? Air kencing kan?
Walaupun tujuannya benar, tapi caranya salah. Kenapa kamu cuci pakaian pakai air kencing sapi? Nah, biar suci, biar bersih. Tujuan saya kan udah benar. Tujuan kamu benar, tapi caranya salah. Nah, fis sa'atil ula. Fis sa'atil ula itu jangan ke jima muta'alahnya. Itu muta'alahnya ke berangkat. Siapa saja disunahkan jima pada malam Jumat pada saat pertama. Itu salah. Fi itu ke jai. Disunahkan bagi orang yang berangkat fis sa'atil ula. Maaf, sesungguhnya bagi orang yang berangkat fis sa'atil ula pada saat pertama itu dapat 1 ekor onta. Wa fis saniyati pada saat kedua baqarah seekor sapi. Wa fis salisati pada saat ketiga kabasan seekor kambing yang bertanduk. Wa rabiati pada saat keempat dajajah ayam jantan. Wal khamisati pada saat kelima usfuran burung pipit. Wasaati wasadisati pada saat keenam baydah telur. Ada 6 saat. Nah, sekarang kita hitung terbit fajar hari ini jam 5.10. Anggap jam 5 biar mudah ngitungnya. Kemudian terbit matahari suruk. Suruk tenggelam matahari jam 6.30. Jam 5 sampai jam 6.30 berapa jam? 5 ke 12 berapa jam? 7. 12 ke 6.30 6,5. Berarti 13,5 jam. 13,5 jam dibagi 6. 13,5 bagi 6 berapa? Oke, 12 jam bagi 6 berapa? 2, tinggal 1,5. 1,5 itu adalah 90 menit dibagi 6 15, berarti 2 jam 15 menit. Nah, yang berangkat setelah fajar, dia pergi ke masjid, lalu dia sholat subuh, kemudian dia syuruk, pulang ke rumah mandi Jumat, langsung berangkat. Itu dia sudah ada di sa'atil ula. Kenapa? 2,5 jam dari terbit fajar. Syuruk berapa jam dari terbit fajar? Anggaplah dia zikir di masjid 1,5 jam. Zikirnya, taklim paginya, musyawarah hariannya habis 1,5 jam. Pulang ke rumah sarapan 1/2 jam, mandi 1/2 jam, berangkat. Berarti dia dianggap fis sa'atil ula. Jam 5 tambah 2,5 berarti jam 7,5. Jam 8, 6, 7, jam 7.15. Sebelum jam 7.15 dia berangkat, itu dapat korban onta. Nah, kemudian jam 7.15 sampai jam 9.30. Nah, itu dapat sa'ah kedua. Tambah 2 jam 15 lagi, jam 9, jam 10 kurang 15. Itu saat yang ke 3. 10. Oh salah, kok itu sampai tenggelam matahari. Astagfirullah. Hitungnya mulai pada terbit fajar sampai azan zuhur, Mas. Ulang lagi. Jam 5 sampai azan zuhur jam 12.30 berapa jam? 7 jam. 7,5 bagi 6 berarti 1 jam 15 menit. Oke. 1 jam 15, bukan jam
2 jam 15, tapi 1 jam 15. Nah, untuk buat di situ kira-kira 1 saat itu adalah 1 jam 15 menit. Kenapa? Karena penjelasan ini umat juga mesti mengerti jam berapa kira-kira itu. Nah, itu perlu penerangan juga. Saat pertama, saat kedua, saat ketiga, kapan tuh saatnya saat? Ya, Bapak hitungannya sendiri. Nah, udah tua dia nggak bisa ngitung. 1 jam 15 menit. Oke. Wal muradu yang dimaksudkan adalah annama bainal fajri wa khurujul khatib. Nah, ini kan ada di sini nih. Yang dimaksudkan adalah sesungguhnya waktu antara fajar dan keluarnya khatib yang qasimu sittata ajza mutasawiyatan. Terbagi ia waktu 6 bagian secara sama. Itu cara mencarinya. Terbagi ia waktu 6 bahagian secara sama. Sawaun atolal yauma au qasura. Atola atau tola? Atola. Berarti atola lazim di sini, bukan atola muta'addi. Sawaun atolal yaumu au qasura. Bersamaan lamalah siang atau pendek. Bersamaan lamalah siangnya atau pendek. Baik waktu siangnya lama atau waktu siangnya pendek, nggak ada masalah. Yang penting cara kamu ngitungnya adalah dari terbit fajar sampai khatib naik mimbar, dari terbit fajar sampai azan berkumandang zuhur, kamu bagi 6 secara sama. Kalau kita hitung, kita berangkat jam 11.30, itu waktu yang keberapa itu? Waktu yang ke-5. Itu ada di waktu yang ke-5. 1 jam 15 dari waktu zuhur. Mundur ke belakang berapa? Zuhur sekarang jam 12.30. Mundur ke belakang berarti setengah 12, berarti jam 11.15. Nah, jam 11.15 berarti waktu ke-6. Nah, itu jam setengah 12 mau berangkat, ada waktu ke-6 itu. Dapat telur. Itu jam 11.15 waktu ke-6. Antum berangkatnya jam 11.30. Berarti berpindah dari telur angsa ke telur bebek. Nah, telur bebek. Ada nggak terlambat sedikit tuh, dia telur ayam buras. Kemudian terlambat lagi dia telur ayam kampung. Kemudian sangat terlambat telur puyuh. Nah, paling terlambat dia masuk masjid, khatib pas pula azan, pas pula salam, terdapat telur cicak. Nah, berdasarkan hadis inilah ulama Syafi'iyah mengatakan seluruh telur itu halal. Kenapa seluruh telur halal? Karena dalam hadis fadilah Jumat yang ke-6 sama berkorban dengan telur. Ketika Nabi tidak mengatakan telur A, telur B, Nabi katakan telur secara umum, berarti seluruh telur halal. Nah, mau makan telur biawak silahkan, selagi belum keluar anaknya, selagi belum ada darahnya. Telur ular juga boleh. Kalau mimpi dengan ular tuh, mimpi apa itu? Kalau dipatok menikah. Kalau nggak dipatok, Masya Allah. Nah, di malam itu saya lihat di pondok ada ular dikulitin sekian ekor. Kulitnya itu dipajang di tiang, macam-macam belang-belang ularnya. Nah, kemudian ada satu orang ular kecil, dia berusaha untuk
Lepas ular tu, di santri pegang, hampir dia dipatok. Hampir dia dipatok. Belum sempat dipatok. Tapi nggak tahu santri yang mana. Itu pula. Berarti yang sedang lepas tu berarti itu. Bentar lagi dia tangguh kan? Dia hampir dipatok. Belum dipatok ni. Nah, yang lain dari kulitin ularnya. Berarti nggak ada jadi ular lagi, nggak bakalan dipatok lagi. Dari kulitan dah keras kulitnya itu di dinding. Kata Buya, ni bagus nih kulit ular. Berarti ada ternyata di antara santri yang kemarin menggojolak nikah, sekarang dia tutup bab nikah, dia mau fokus belajar. Ularnya sedang dikulitin. Dah keras kulitnya. Itu ternyata. Saya dikasih 1 ekor ular. Nah, lama-lama kok jadi masker dia. Aneh juga mimpinya. Lama-lama kok jadi masker dia. Ular lama-lama jadi masker. Nah, itu yang saya nggak ngerti itu. Allah. Amal imamu fayusannu lahu ta'khiru ila waqtil khutbah. Adapun imam, maka disunahkan bagi imam menunda kehadiran sampai waktu khutbah. Adapun imam, maka disunahkan bagi imam, artinya khatib, menunda kehadiran Jumat sampai waktu khutbah karena ittiba' Nabi. Wa yusannu adh-dhahabu ilal musalla, disunahkan pergi ke tempat solat. Disebut di sini musalla supaya am, baik tempat solatnya itu lapangan luas ataupun masjid. Fi tariqin tawil, pada jalan yang jauh. Nah, itu mau berangkat, cari jalan yang jauh. Masyian, jalan kaki. Nah, bisakinatin, dengan sakinah, tenang. Masya Allah, banyak pahala antum nanti. Nanti kalau dikumpulkan pahala di kota Padang ni, antum paling banyak kayak berjalan Jumat. Kemudian disunahkan ruju'u fi tariqin akhara qasirin. Akhara itu naat kepada tariqin, tapi karena dia ismul ladzi lan sarif, di barisnya akhara. Qasirin naat yang kedua, dia isim biasa, maka dia majrur. Ruju'u atau kepada dhahabu, disunahkan kembali pitarikin akhara qasirin, pada jalan yang lain yang pendek, yang dekat. Wa kadza fi kulli ibadatin, begitulah dalam setiap ibadah. Pergi jalan jauh, pulang jalan dekat. Sama saya itu pergi jalan jauh situ, nanti balik jalan dekat. Sunnah. Masuk ke situ, masuk sini, pulang dekat. Maka tadi itu agak konsep dikit. Naam. Setiap ibadah begitu. Kita mau pergi ziarah misalnya, pergi jalan jauh, terus ke Aceh Utara, balik jalan dekat. Sunnahnya begitu, mas. Memang sunnahnya. Setelah yang kalau dikerjakan yang sunnah ada kenikmatan. Wa yukrahu adun ilaiha, dimakruhkan berlari hadir salat Jumat. Dimakruhkan berlari menghadiri salat Jumat. Kasairil ibadat, sama dengan seluruh ibadah-ibadah yang lain. Itu enggak sunnah lari. Tadi ada 2 santri berlari dia mau salat subuh. Ternyata sendalnya enggak di situ, sendalnya di sini lagi. Motor jalan situ, pancang, masya Allah. Maka ketika sholat tu
nggak ngantuk dia. Nah, itu ada kawan antum satu ketika sujud kedua kentut, lanjutkan dengan tasahud juga, dan dia salam. Santri baru biasa. Illa lidiki waktin, kecuali karena sempit waktu. Kalau sempit waktu, fayajibu, maka wajib ia berlari. Ini imam kita terlambat bangun, kemudian pergi salat Jumat. Ketika pergi salat Jumat, di halaman masjid ternyata sudah salat orang, baru rakaat pertama, dan sudah hampir masuk ke rakaat kedua. Kalau kita nggak lari, nggak bakalan dapat. Lari aja. Nanti orang lihat, ada juga yang masuk salat Jumat. Sampai salat Jumat juga ada yang masuk. Itu sangat memalukan itu. Bukan malu karena Allah, malu karena riya. Riyaan, karena riya dengan manusia. Idza lam yudrikha illa bihi, apabila dia tidak bisa mendapati salat Jumat kecuali dengan berlari. Nah, kemudian dia ataf lagi ke belakang, wasunna limuridiha, disunahkan bagi orang yang mendatanginya salat Jumat tazayyunun, berdandan, berhias diri, bi ahsani thiyabiha, dengan yang paling bagus pakaiannya, yang paling bagus. Wa afdaluha al-abiyad, yang paling bagusnya, yang paling bagus itu adalah yang putih. Nah, yang sebaik-baik, yang paling bagus itu adalah warna putih. Wa yalil abiyad masigha qabla nasjih, kemudian yang mengiringi putih adalah pakaian yang dicelup sebelum ditenun. Pakaian yang sudah dicelup diwarnai sebelum ditenun. Bisa dipahami? Paham maksudnya? Ini dalam ilmu pertenunan. Jadi ada sistem pakaian, diwarnai benangnya dulu. Selesai benangnya diwarnai, baru dirakit menjadi kain, ditenun. Ada juga pakaian biasa dibentang, kemudian baru diwarnai. Apa itu? Batik. Batik itu diwarnai setelah ditenun. Yang bagusnya itu adalah yang diwarnai sebelum ditenun, benangnya yang diwarnai. Kalau begitu identik kepada warna polos. Identik kepada warna polos. Dan kain warna yang bordiran, itu diwarnai sebelum ditenun itu. Yang dibordir itu kan nggak dibordir belakangan. Ada lagi yang tren sekarang, yaitu sablon. Jadi kain itu disablon, sablon printing. Tidak lagi bordir, nggak dibordir lagi, tidak lagi pakai tangan, tapi sudah sablon printing. Itu kalau ada warnanya, ada motifnya, tapi nggak ada rasa, cin aja. Nah, itu yang model desain pakaian hari ini. Tapi bukan untuk laki-laki lah. Laki-laki masa pakai desain printing pula. Laki-laki polos saja. Nah, qala syekhuna, berarti nggak ada anjuran batik di sini. Yang lebih gawatnya lagi adalah ketika daerah kita, negara kita memberi aturan begini, dianjurkan batik setiap hari Jumat. Nah, di mana datangnya itu tuh? Hari biasa hari seragam, orang kantoran hari seragam. Kalau seragam identik dengan polos, hanya ditambal-tambal dikit sini saja, itu nggak terlalu mengganggu lah. Tapi pas hari Jumat adalah hari batik. Siapa yang punya otak begitu tuh? Sudah tahu Nabi kita menganjurkan hari Jumat bajunya polos, bersih,
kemudian tidak mengganggu orang sholat Jumat, dia buat aturan negara, bukan aturan negara, aturan daripada dinas, yaitu hari Jumat adalah hari batik. Jadi banyaklah pejabat yang pakai batik hari Jumat. Nah, mahasiswa pakai batik hari Jumat. Kalau hari Sabtu Ahad, hari Sabtu itu celana hitam, baju putih. Sabtu itu. Nah, baju seragamnya mahasiswa hitam putih. Tapi kalau Jumat batik. Memang betul-betul mereka itu menghalang-halangi syariat Islam kepada perkara yang terkecil sekalipun. Qala Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, yukrahu ma subigha ba'da. Dimakruhkan memakai pakaian yang dicelup setelah ditenun. Pakaian yang dicelup, pakaian yang diwarnai setelah ditenun. Setelah menjadi kain baru diwarnai, itu makruh dipakai. Misalnya apa? Itu pakaian yang diwantek, diwarnai setelah jadi kain. Pernah mewantek? Itu maknanya mewarnai setelah ditenun, termasuk batik. Walaupun dengan selain merah, diwantek dengan warna hijau misalnya, diwantek dengan warna hitam, tetap aja makruh. Wa yahrumu tazayyunu bil harir, haram hukumnya berhias diri dengan sutra. Walau qazzan, walaupun sutra sejenis qaz. Apa itu sutra qaz? Wa huwa naumin, sejenis dari sutra. Nah, sejenis sutra itu hukumnya makruh. Kamaddil laun. Nah, itu apa maksud itu? Kamaddil laun ay mutaghayyir laun. Sama dengan pakaian yang berubah warna. Sama dengan pakaian yang berubah warna. Wa ma aktsaruhu waznan. Begitu juga haram dipakai pakaian yang paling banyaknya sutra di segi timbangan. Aktsaruhu waznan, yang paling banyaknya sutra di segi timbangan. Jadi pakaian itu dicampur dari benang sutra dengan benang kapas, dengan benang wol dan sebagainya, tapi lebih dominan benang sutranya. Itu haram. Nah, sama dengan sarung. Sarung harga 1,5 juta sampai 2 jutaan, ada yang harga 3 jutaan satu lembarnya, dan satu kodi satu lembarnya. Kalau di mall tuh 700.000, 1.400.000 dapat sekodi, 1.400.000 dapat sekodi, itu sudah dibordir. Nah, ini 1 juta, 3 jutaan satu lembar sarung. Kenapa mahal? Karena benang sutranya lebih banyak. Maka itu haram dipakai oleh laki-laki. La zuhuran, tidak yang terlihat dari sutra. La zuhuran, tidak haram yang terlihat dari sutra. Sutranya dikit, tapi nampaknya banyak gitu. Kenapa nampaknya banyak? Karena ternyata kain itu dibuat 2 lapis. Nah, 2 lapis. Jadi bagian luarnya itu lebih banyak kelihatan benang sutranya, padahal hakikatnya ada benang yang tertutup di dalamnya. Kalau ditimbang-timbang, itu kain benang sutra lebih sedikit daripada benang lain, tapi lebih kelihatan. Nah, karena dibuat dia sebagai bordir. Lama aqalluhu min, tidak juga sesuatu yang lebih sedikitnya pakaian darinya sutra. Tidak sesuatu yang lebih sedikitnya sesuatu darinya sutra. Jadi sutranya lebih sedikit. Wala, dan tidak juga mastawa fihil amrani,
sesuatu yang sama padanya dua urusan. Sutra dengan benang tidak sutra itu sama banyak dalam timbangan, maka semuanya itu tidak haram. Walau syakka fil aktsari, kalau seseorang ragu-ragu tentang banyak, ini mana ya? Mana yang banyak ya? Banyak sutranya atau banyak benangnya nih? Fal aslu al hil, maka hukum asal adalah halal menurut pendapat yang kuat. Hukum asal halal menurut pendapat yang kuat. Titik. Nah, lihat metode Fathul Mu'in. Tadi bahas apa tadi? Barusan bahas apa? Sutra. Nah, sekarang kita bahas sutra dulu, baru lanjutin Jumatannya. Nah, far'un ulasan. Yahillul hariru liqital. Halal memakai sutra untuk perang. Halal memakai sutra untuk perang. Illam yajid ghaira, jika dia tidak menemukan selainnya sutra. Kalau sekarang rompi anti peluru itu adalah satu baju perang, itu semua dari bahan sutra. Aw lam yakum maqamahu fi daf'is silah, atau tidak bisa menggantikan, tidak ada yang bisa menggantikan pada posisinya sutra dalam mengelakkan senjata. Daf'is silah, dalam mengelakkan senjata. Kalau kita pakai pakaian sutra lapisan luarnya, itu kalau kena pedang, itu pedang tuh dia nggak mampu melukai langsung. Kalau kena ke kayu, itu langsung lurus luka pedangnya. Kalau kena ke baju, itu lurus ke dalam, pas lurus gitu. Tapi kalau kita penggal sama orang pakai sutra, gini dia, saking licinnya. Jadi yang tajam itu begini. Sekian tajamnya pedang itu terpleset di badan orang karena kelembutan sutra tadi. Nah, berarti itu boleh dipakai. Karena yang lain nggak bisa. Sehingga pada hari ini pengaman daripada tentara-tentara itu dari bahan sutra, bukan dari baja. Baja berat, ini ringan. Di samping ringan, kemudian tahan dengan pedang. Ketika panas, dia sejuk. Ketika hari sejuk, dia hangat. Begitu kondisi pada kain sutra. Khair. Nah, nanti kalau ada perang, nyala pakaian rompi sutra. Semuanya sutra sini. Tenggorok begini pun kadang-kadang nggak mempan deh. Bukan karena dia keras, tapi karena dia halus. Ternyata yang halus itu bisa menumpulkan benda tajam. Maka kalau orang tes pisau tajam kemana? Hah? Pak, tajam pisau saya ini. Ini ke papan ini dicoba. Bukan, ke kertas. Ke benda yang lebih halus. Plastik lagi, lebih lunak lagi. Bisa dia. Ke rambut, belah dua rambut dia. Itu tajam berarti itu. Mata pedang dia, taruh rambut situ, tiup, putus dua. Nanti yang tajam. Bukan dirobek ke kain sini. Dan tahannya, mengukur ketahanan sebuah pedang itu motong besi, nah, itu ketahanannya. Tapi untuk mengukur ketajamannya itu dengan motong rambut. Kalau mengukur ketahanannya ke besi, tebang ke besi, putus nggak besi. Bagaimana mata pisaunya, rusak atau enggak? Alhamdulillah nggak rusak. Motong paku tesnya, paku dipotong. Ya, matanya masih bagus. Nah, kira-kira 2 jutaan lah yang mata pisau begitu. Kalau pedangnya kira-kira berapa? Nah, pedang itu disesuaikan dengan otot. Yang ini pedang, mana caranya main pedang?
Naam. Al-kifayah qaula jam'in, mentashih oleh imam pengarang kitab Kifayah, mentashih oleh imam pengarang kitab Kifayah, nama beliau adalah Jamalur Romli. Itu perlu diingat itu. Berkata Imam Jamalur Romli, Jamalur Romli artinya Jamaluddin Ar-Romli. Kalau ada Al-Jamal, Al-Burhan, itu ada din ujungnya itu. Itu alif lam pengganti mudhof ilaih. Jadi Al-Jamal Jamaluddin, Al-Burhan Burhanuddin, Al-Ghafur Ghafuruddin. Nah, kemudian Romli itu gelar beliau. Berkata Imam Jamaluddin Ar-Romli, atau mentashih oleh Imam Jamaluddin Ar-Romli di dalam kitab Kifayah akan perkataan sekelompok ulama, yajuzul kiba'u wa ghairuhu mimma yasulil qital wa in wujida ghairuh. Boleh memakai kiba'. Kiba' itu sejenis pakaian luar, apakah itu mirip jubah dia, tapi talinya di belakang. Itu namanya kiba'. Mirip jubah tapi tali belakang, robeknya di belakang. Masya Allah. Salah, robek di depan sama dengan jubah. Kibak itu sama dengan jubah. Tapi ada juga kemarin guru sampaikan robeknya belakang, sama dengan baju operasi. Oke. Jadi boleh memakai kibak dan selain kibak mimma yasluhu lil qital, di antara pakaian-pakaian yang cocok untuk berperang. Wa in wujida ghairuhu, walaupun ditemukan selainnya. Jadi kata Imam Jamaluddin Ar-Romli dalam kitab Kifayah, boleh memakai pakaian-pakaian yang terbuat dari sutra, yang penting cocok untuk perang, walaupun ditemukan yang lain. Kenapa? Irhaban lil kufar, untuk menanamkan rasa takut pada orang-orang kafir. Menanamkan rasa takut pada orang kafir. Jadi kalau semua pasukan itu terlihat memakai rompi sutra di luar, kena kilauan matahari, itu membuat orang kafir itu ketakutan. Ini pasukan elit semua nih, pakai rompi anti peluru semuanya, bukan nggak main lagi baju besi itu. Nah, itu gunanya boleh irhab. Sama halnya dengan tahliyatis sayfi bil fiddah, menghiasi pedang dengan perak. Menghiasi pedang dengan perak. Kalau pedang nggak dihiasi, nggak dilapisi dengan perak, itu kena sinar matahari biasa saja. Tapi apabila dilapisi dengan perak, kena sinar matahari, dia mengkilat. Antum bayangkan kalau semuanya itu pedangnya berlapisi perak, kemudian dia buka, Allahu Akbar, diangkat begini, kilo-kilo kan begitu. Oh, orang kafir ngeri dia, kilat-kilat pedangnya. Itu irhaban. Al-harbu khuda'ah, perang itu adalah tipu daya. Jadi walaupun pedang-pedang tua, dalamnya berkarat sebetulnya, untuk motong kambing aja nggak bisa, apalagi motong orang. Tapi karena dilapisi tadi dengan perak, itu bikin takut. Itu boleh. Baiknya li hajatin, karena hajat, boleh pakai sutra karena hajat. Contoh hajat mana? Jarab. Nah, jarab itu penyakit kulit, gatal-gatal. In azahu ghairuh, jika menyakiti akannya seseorang oleh selain sutra. Kadang-kadang gatal itu muncul dari pakaian. Maka pakaian itu, asal pakai pakaian itu gatal kita, pakai pakaian lagi gatal lagi, nggak berpakaian nggak gatal. Nah, ternyata banyak orang-orang jarab sekarang. Maka dia nggak mau pakai pakaian, kalau pakai pakaian gatal kulitnya. Nah, kalau pakai sutra itu gatal
kulit yang gatal nempel dengan pakaian sutra itu bikin nggak gatal, atau gatalnya sudah terkelupas. Jadi kalau nempel dengan kain, kemudian ketika ada kering, kemudian buka lagi, nyangkut di situ, luka bakar misalnya, ditarik itu, terkelupas lagi, darah lagi dia. Tapi kalau sutra nempel dengan luka sekalipun, itu dia nggak ada masalah. Nah, kalau sutra nempel dengan luka, dia nggak nempel, ya nggak lengket, tarik pun mudah dibuka. Itu hajat. Au kana fi naf'un la yujadu fi ghairihi, atau padanya sutra ada manfaat yang tidak ditemukan pada yang lain. Au kana fihi naf'un la yujadu fi ghairihi, atau padanya sutra ada manfaat yang tidak ditemukan pada selainnya sutra. Misalnya dia mendingin, kena tipes, pakai sutra dia hangat misalnya. Atau kutu lam yandafi' bighairi, tidak bisa terelak dengan selain sutra. Kutu yang tidak terelak dengan selain sutra. Kutu yang dimasukkan di sini adalah kutu bangsat itu. Bangsat namanya? Orang Padang bilang kapindiang. Nah, kepinding, masa kepinding? Bahasanya bangsat kan? Ya. Tak salah ya bangsat. Bukan bangsat itu. Nah, dia ada di baju-baju. Jadi kalau kita pakai baju itu bikin gatal. Nah, sekarang kalau pakai sutra dia nggak bisa nempel dia. Maka itu boleh. Dan juga boleh lil imra'atin bagi wanita, walau biftirasin, walaupun dibentangkan. Walaupun dibentangkan. Lalahu, tidak halal sutra bagi laki-laki. Tidak halal membentangkan sutra bagi laki-laki bila hail dan tanpa pendinding atau dan tanpa alas lagi. Tapi kalau sekiranya laki-laki menjadikan sutra saprainya, kemudian di atas saprai itu dibentangkan kain lagi, itu boleh. Tapi kalau dibentangkan sutra langsung tidur di sutra, itu enggak boleh. Wa yahillu minhu hatta lirajul khaytus subha. Halal darinya sutra. Halal darinya sutra kendati pun bagi laki-laki, yaitu benang tasbih. Nah, itu boleh. Nah, benang tasbih itu mana? Nih, yang di sininya sutra, yang di sini, sama tali ini dari sutra. Kemudian zirul jib, zir jib, kancing. Zir itu artinya kancing, jib kantong. Kemudian kisul mushaf, kantong mushaf. Wadarahim, kantong dirham. Nah, dompet di sutra boleh, uncang lah. Kemudian ghita'ul imamah, ghita'ul imamah. Ghita'ul imamah maksudnya adalah penutup sorban. Nah, penutup sorban tahu? Setelah pakai sorban, taruh lagi di atas. Itu ghita'. Di atas sorban itu ditutup lagi. Kemudian alamur ram, tanda tombak. Tanda tombak. Kalau tombak itu di ujungnya pakai apa? Nah, pakai benang kan? Bukan tali, benang kayak jembul kuda. Las syarabatul lati bi ra'si subha. Oh, tidak bulu yang ada di kepala tasbih. Nanti salah tadi itu. Khaitus subha adalah tali tasbih. Las syarabatil lati bi ra'si subha, tidak bulu jembul yang ada di kepala tasbih. Nah, itu enggak boleh. Jembulnya enggak boleh. Wajibu li rajulin labisahu,
Wajib bagi laki-laki yang memakai iakannya sutra, wajib bagi laki-laki yang memakai iakannya sutra, haitsu lam yajid satiral aurah, ketika dia tidak menemukan penutup aurat, gairahu selainnya sutra, hatta fil khulwah, kendati pun di dalam kesendirian. Berarti salah baris tadi itu, wa yajibu li rajul lubusuhu. Kita antum lubusuhu itu yang betul. Ini labisahu. Ini kita sayangkan nih, percetakan tuh nggak tahu baris, dia buat baris. Kalau orang nggak belajar nahwu sharaf, ya ikut baris kitab nih. Kalau ikut baris kitab ini salah pemahamannya, maka mendingan kalau nggak tahu jangan kasih baris daripada menyesatkan. Saya ulang kembali, wa yajibu li rajulin lubusuhu. Itu yang betul. Wajib bagi laki-laki memakainya sutra. Kapan itu? Ketika dia tidak menemukan penutup aurat selain sutra, kendati pun di dalam kesendirian. Sendiri di kamar, pintu dikunci, penutup aurat nggak ada, yang ada cuma celana sutra, yang ada sarung sutra, pakai saja nggak apa-apa. Wa juzu lubusus thawbil masbu bi ayyi launin kana. Boleh memakai pakaian yang diwarnai dengan warna apa saja ada ia. Nah, boleh memakai pakaian al-masbu yang dicelup, yang diwarnai, bi ayyi launin kan, dengan warna apa saja ada ia, kecuali muzaffar, warna kuning, warna za'faran itu nggak boleh. Kuning yang dimasukkan di sini adalah kuning tuh za'faran tuh. Bukan, lebih mengkilat pada itu. Campur antara warna lemari sama warna itu za'faran nih. Itu warna kuning yang nggak boleh bagi laki-laki. Kemudian juga ada sahabat yang memakai baju merah, yang dia lepaskan bajunya, kemudian masukkan dalam tungku, baru ketemu dengan Nabi lagi. Kemana baju merah? Masukkan dalam tungku, wahai Nabi. Bakar langsung. Nabi bilang, kan saya bilang enggak melarang, enggak menyuruh kamu membakarnya, tapi enggak cocok bagi kamu. Lalu ada Sayyidina Hasan dan Husain pakai baju merah, Nabi juga pakai baju merah. Jadi merah itu ada macam-macam. Ada merah yang dibolehkan, ada merah yang tidak disukai oleh Nabi. Yang jelas merah yang tidak disukai oleh Nabi itu adalah merah pink, merah jambu kata orang dulu. Itu jangan pakai baju merah jambu. Mana merah jambu di sini? Nah ini pinky nih. Itu kan nggak dipakai. Walubsus saubil mutanajis, dan boleh juga memakai pakaian yang bernajis pada selain seumpama salat. Memakai pakaian bernajis pada selain seumpama salat. Pakaian salat suci, kemudian ketika tidur kita pakai pakaian najis, bernajis, haitsu la rutubata, ketika tidak basah. Kalau basah nggak boleh, nanti najisnya nyebar. La jilda maitatin, tidak boleh pakai kulit bangkai. Baju dari kulit, celana dari kulit, bila daruratin yang tanpa darurat. Kaftirasi jildi sabu', seperti membentangkan kulit binatang buas. Ka'asadin, seperti singa. Ini kulitnya nggak ada bulunya itu. Kalau ada bulunya nggak boleh, walaupun darurat, karena najis. Ini kulit tanpa bulu.
Kulit tanpa bulu di mana pula kehormatannya? Di mana pula kebanggaannya? Kebanggaannya kan ada bulunya itu. Dia pakai baju kulit harimau, ada bulu harimaunya, itu kan bangga. Nah, itu nggak boleh. Mirip dengan hewan. Walahu it'amu maitatin linahwi tairin. Boleh bagi seseorang memberi makan bangkai bagi seumpama burung. Nah, memberikan makanan bangkai bagi seumpama burung atau bagi seumpama ikan. Bangkai ayam kasih ke lele misalnya, tidak ada masalah. Bangkai burung kasih ke kucing, bangkai tikus kasih kucing. La kafir, tidak boleh orang kafir. Nah, saya ada tamu orang kafir nih, ada kambing mati saya, asal rendang lah untuk orang kafir. Nggak boleh, haram hukumnya. Begitu juga mutanajjis lidabbatin, yang bernajis bagi hewan. Begitu juga nih, boleh atau nggak boleh nih? Hah? Boleh. Boleh memberi makan benda najis kepada hewan. Dan halal beserta makruh. Halal beserta makruh menggunakan